Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi perkuliahan kita. Kali ini kita akan membahas tentang electrochemical impedance spectroscopy atau disebut ACE. Nah, di sini kita mulai ke korosi. Nah, korosi adalah perusakan atau penurunan mutu logam yang disebabkan oleh reaksi elektrokimia antara logam dan lingkungan sekitarnya. Jadi dampak antara logam dengan lingkungan sekitarnya, dia akan menimbulkan suatu reaksi elektrokimia, itulah yang disebut dengan korosi. Nah, ada beberapa reaksi yang terjadi dalam proses korosi, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, di sini logam yang mengalami proses korosi ini akan mengalami reaksi oksidasi, sedangkan lingkungannya itu dia akan mengalami reaksi reduksi. Nah, laju korosi adalah kecepatan rambatan atau kecepatan penurunan kualitas bahan terhadap waktu. Selanjutnya, kita ke ACE, Electrochemical Impedance Spectroscopy, atau disebut juga dengan spektroskopi impedensi elektrokimia. Jadi, ACE ini merupakan suatu teknik eksperimental elektrokimia yang memiliki peranan khusus dalam kajian korosi karena perilaku korosi ini merupakan suatu proses elektrokimia. Spektroskopi impedensi elektrokimia ini adalah suatu metode untuk menganalisa respon suatu elektroda terkorosi terhadap sinyal potensial AC pada amplitude yang rendah, yaitu min 10 MV, dan rentang frekuensi yang sangat lebar. Jadi, pada prinsipnya, ACE ini, jadi kita akan melakukan pengukuran. Jadi ACE ini merupakan suatu metode pengukuran yang akan kita gunakan untuk menentukan parameter kinetika elektrokimia yang berkaitan dengan unsur-unsur seperti tahanan, kapasitansi, induktansi. Nah, prinsipnya ACE ini digunakan untuk menentukan parameter kinetika elektrokimia yang berkaitan dengan unsur-unsur RSM, RCTM, dan CDL. Nah, di sini ada aplikasi ACE terhadap material. Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam upaya mengetahui jenis inhibitor yang cocok untuk diterapkan pada bahan uji. Misalnya, runner dari turbin. Nah, salah satu teknik yang bisa dilakukan adalah dengan teknik ACE ini. Dengan teknik ini, kita dapat mengetahui efektivitas suatu inhibitor dalam menghambat laju korosi material uji. Hal ini disebabkan karena adanya inhibitor akan memungkinkan terbentuknya lapisan permukaan material uji sehingga akan menghambat polarisasinya. Nah, dengan terbentuknya selaput inhibitor di permukaan logam yang dapat bertindak sebagai lapisan isolator listrik, maka hambatan polarisasi tersebut akan meningkat disertai dengan penurunan kapasitansi lapisan rangkaian listrik. Nah, maka melalui pengukuran ACE ini, kinerja inhibitor pada korosi material uji dapat dievaluasi dayanya berdasarkan hambatan dari listrik tersebut. Ada persamaan efisiensi dari hin besi. Pada pengukuran impedansi, persen efisiensi dapat ditentukan oleh persamaan ini. Persen IE sama dengan RCT INH dikurang RCT dikali RCT INH dikali 100%. RCT di sini merupakan tahanan transfer muatan dari logam dalam larutan tanpa
inhibitor, dan RCT-nya di sini RCTINH ini adalah tahanan transfer muatan dari logam dalam larutan adanya inhibitor. Oke. Nah, data spektra impedansi hasil pengukuran dalam metode S ini disajikan dalam bentuk diagram Nyquist yang menyatakan hubungan antara impedansi real dan impedansi imajiner. Nah, di sini ada gambar. Gambar ini dia berupa bentuk diagram impedansi. Nah, di sini gambarnya tuh hampir membentuk setengah lingkaran. Nah, di sini dapat diidentifikasi bahwa proses korosi bahan uji ini dikendalikan oleh transfer muatan. Nah, tapi kan ini nggak ngelingkar banget. Ini disebabkan oleh adanya disper pada frekuensi yang tinggi akibat dari kekerasan permukaan dari elektrodanya. Nah, selanjutnya besaran pada pengukuran ACE. Besaran yang diperoleh pada pengukuran ACE ini adalah RS, RC, dan CDL. Besaran RS adalah tahanan larutan yang bergantung pada konsentrasi ion, jenis ion, temperatur, dan geometri area penghantaran arus. Nah, sekarang kita masuk ke teori dasarnya. Di sini ada R sama dengan V per I, tegangan per arus. Nah, ini merupakan hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini bahwa kuat arus yang mengalir dalam suatu penghantar hambatan besarnya sebanding dengan potensial tegangan antara ujung-ujung penghantar tersebut. Nah, hukum Ohm ini akan menjadi suatu elemen sirkuit dan akan menjadikan resistor yang ideal. Nah, resistor yang ideal itu yang pertama adalah mengikuti hukum Ohm pada semua level arus dan potensial. Yang kedua, harga resistansi tidak bergantung pada frekuensi. Dan yang ketiga, sinyal arus AC dan potensialnya melewati resistor berada dalam satu fasa. Sistem dengan elemen-elemen sirkuit dengan sifat yang lebih kompleks, dia akan menghasilkan nilai impedansi. Nah, impedansi ini adalah sebuah ukuran kemampuan sistem untuk menghalangi aliran arus listrik. Yang kedua, impedansi bergantung pada waktu atau frekuensi, tetapi resistansinya adalah bebas waktu atau frekuensi. Ini yang tadi rumusnya. Nah, resistansi R sama dengan V per I. Impedansi Z sama dengan V per I. V-nya V0 cos omega T. I-nya I0 cos omega T dikurang, ini itu pergeseran fasa. Nah, ini adalah contoh pengukuran. Di sini ada pengukuran dengan ACE, frekuensi respon analyzer. Jadi nanti ada alat ukurnya. Nah, alat ukurnya dihubungkan ke komputer, dia untuk membaca datanya. Nah, di sini ini yang mau kita ukur pada larutan elektrolit, contohnya kayak gini. Nah, kita ukur, nanti keluarlah ini. Nah, keluarlah gambar sinusoidal. Nanti akan kelihatan voltage-nya seperti apa, current-nya seperti apa. Nah, di sini. Nah, di sini gangguan tegangan sinusoidal akan menghasilkan respon arus sinusoidal. Ini adalah pergeseran fasa. Oke, bisa diketahui Z-nya sama dengan Vt per It. Ini rumusnya. Nah, ada notasi kompleksnya. Z sama dengan V0 EJ omega T per I0 EJ omega T dikali pergeseran fasa. Nah, di sini ada bagian real sama imajiner. Imajiner itu yang ada J-nya gitu. Nah, terus untuk Nyquist plotnya adalah data impedansi yang diplot
dalam komponen real sumbu X dan sumbu Y, dan imajiner sumbu Y. Ini Nyquist plotnya seperti ini contohnya. Nah, ini tuh didapat dari hasil ukur, jadi nanti tuh keluar si gelombang-gelombangnya di alat ukur itu. Nah, linearitas sistem dipersyaratkan untuk analisis ACE ini. Yang pertama, sistem elektrokimia adalah tidak real. Yang kedua, diselesaikan oleh gangguan tegangan sinyal kecil. Dan yang ketiga, proses pengukuran praktis 1-20 MV sinyal AC yang digunakan. Nah, Voigt-Nyquist ini dia akan bisa menganalisis rugi-rugi dari aktivitas anoda, rugi-rugi dari aktivitas katoda, dan rugi-rugi dari elektrolit